Tanggal 7 September 2024 menandai 2 dekade pembunuhan Munir Said Thalib, seorang aktivis yang gigih memperjuangkan hak asasi manusia. Namun, ironisnya dalang pelaku utamanya sampai sekarang belum tersentuh hukum. Pembunuhan Munir bukan kejahatan biasa, tapi kejahatan luar biasa yang terjadi secara sistematis dengan indikasi kuat keterlibatan petinggi negara. Sebenarnya apa motif pembunuhan Munir Said Thalib? Sebelum lanjut, yuk subscribe channel ini dan like kalau kalian suka video ini. Munir adalah aktivis hak asasi manusia yang juga salah satu pendiri lembaga swadaya masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, tepatnya pada tahun 1998. Munir ikut mendirikan lembaga ini dan ikut menangani kasus penghilangan paksa dan penculikan para aktivis hak asasi manusia yang terjadi pada rentang tahun 1997 sampai 1998. Prabowo ini seorang menantu dari Soeharto, presiden. Dan dia boleh dikata adalah orang berusia termuda yang sampai kepada pangkat jenderal di dalam sejarah Indonesia, orang yang paling cepat. Dan memang karir dia panjang di Special Force ya, baik itu operasi-operasi di Timur Timur, operasi-operasi di Irian, operasi di Aceh. Tapi memang jejaknya memang cukup berdarah ya, dari operasi-operasi itu cukup keras di berbagai tempat. Pada 7 September 2004, Munir diracun di udara dalam perjalanannya dari Jakarta menuju Amsterdam. Munir meninggal di atas pesawat Garuda dengan nomor GA974 dalam perjalanan menuju Amsterdam untuk melanjutkan kuliah pascasarjananya. Kejadiannya 3 jam setelah pesawat lepas landas dari Singapura. Awak kabin melaporkan kepada pilot Pantun Matondang bahwa seorang penumpang bernama Munir, yang duduk di kursi nomor 40G menderita sakit. Munir bolak-balik ke toilet. Pilot meminta awak kabin untuk terus memonitor kondisi Munir. Munir kemudian dipindahkan duduk di sebelah seorang penumpang yang kebetulan berprofesi sebagai dokter, yang juga berusaha menolongnya saat itu. Penerbangan menuju Amsterdam membutuhkan waktu 12 jam. Namun, 2 jam sebelum mendarat, saat diperiksa Munir telah meninggal dunia. Pada 12 November 2004, polisi Belanda mengumumkan bahwa mereka menemukan jejak-jejak senyawa arsenik setelah dilakukan otopsi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia. Hingga sekarang, belum diketahui siapa otak di balik pembunuhan Munir menggunakan racun arsenik. Pada 18 Maret 2005, Polikarpus Budihari Prianto, seorang pilot senior Garuda Indonesia resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus Munir bersama 2 kru Garuda, yaitu kru Pantri Oedi Irianto dan pramugari Yeti Susmiarti. Polikarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana dan pada Desember 2005 jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara seumur hidup untuk Polikarpus. Namun pada 3 Oktober 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi yang menyatakan Polikarpus tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Munir. Pada tahun yang sama, Polikarpus bebas dari lapas Cipinang setelah mendapat remisi susulan 2 bulan dan remisi khusus 1 bulan. 1 tahun kemudian, tepatnya pada 10 April 2007, mantan Direktur PT Garuda Indonesia Indra Setiawan ditetapkan sebagai tersangka baru. Pada Februari 2008, Indra Setiawan divonis 1 tahun penjara di kasus tersebut. Pada 19 Juni 2008, Muhdi Purwopranjono ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Munir. Deputi 5 Badan Intelijen Negara itu diduga kuat terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Munir. Namun lagi-lagi, pada 31 Desember 2008 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Muhdi bebas murni dari segala dakwaan. Pada September 2022, kasus pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap Munir kembali ramai diperbincangkan di media sosial setelah munculnya sosok yang bernama Bjorka. Ia membongkar sejumlah data negara, termasuk data pribadi para pejabat negara. Bjorka menjelaskan bahwa dalang dari pembunuhan Munir adalah Muhdi Purwopranjono. Muhdi yang memang ditetapkan sebagai tersangka, dicurigai Muci memiliki motif sakit hati terhadap Munir.
Keberanian Munir untuk menyuarakan permasalahan keterlibatan tim Mawar dalam penculikan sejumlah aktivis berdampak pada karir Muhdi yang saat itu menjabat sebagai Kopassus tim Mawar. Akhirnya, karir Muhdi sempat diberhentikan karena masalah tersebut. Sejak kasus penghilangan orang ini ada yang dihukum. Pertama dari Special Force ya, dari Kopassus. Ada 11 orang Kopassus membentuk apa yang disebut tim Mawar penculikan terhadap 9 orang. Perjuangan Munir akan selalu hidup dan nilai perjuangannya masih terus mengakar bagi banyak orang.